Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Untuk selanjutnya hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, nggih? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu hakikat dan karakteristik anak usia dini. Di sini ada yang tahu anak usia dini itu siapa? Atau yang disebut AUD itu siapa? Anak usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun. Ada lagi? Anak usia 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 5 tahun. Ada lagi? Anak usia dini, jadi macam-macam sebutannya untuk anak usia dini. Ya, untuk selanjutnya dari dasar-dasar pendidikan di sini untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat di sini. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan hakikat anak usia dini. Nanti kita akan membahas hakikat anak usia dini itu seperti apa. Selanjutnya yang kedua yaitu mengidentifikasikan karakteristik anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu menganalisis bagaimana implikasi pembelajarannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan contoh kegiatan sesuai dengan perkembangannya. Perkembangan anak usia dini itu kan bertingkat ya, ada yang 0 sampai 1 seperti itu. Nanti kita bahas bareng-bareng dalam mata kuliah hari ini. Nah, ini dari pengertian-pengertian yang jenengan jelaskan, yang jenengan sebutkan tadi, yaitu menurut Undang-Undang Sisdiknas, anak usia dini itu adalah anak 0 sampai 6 tahun. Terus dari UNESCO, anak usia dini itu yaitu anak usia 0 sampai 8 tahun. Selanjutnya dari anak usia dini itu anak usia dini itu yaitu di mana masa keemasan perkembangan otak dan kepribadiannya. Yaitu dari 80% otak anak itu tumbuh di usia golden age. Golden age itu masa keemasan. Jadi di mana di usia 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 8 tahun, otak anak usia dini itu berkembang sampai 80%. Ya. Selanjutnya, ini salah satunya tadi yaitu tentang hakikat anak usia dini. Anak usia dini itu unik ya. Unik itu di mana karakteristiknya itu berbeda-beda. Ada yang nakal, ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang hiperaktif. Seperti itu ya. Mungkin di adik jenengan atau tetangganya seperti itu ya. Mungkin yang punya anak usia dini seperti itu ya. Selanjutnya aktif. Jelas nggih tadi anak yang super aktif. Anak yang aktif itu ya salah satu dari anak usia dini itu, dan penuh rasa ingin tahu. Penuh rasa ingin tahu di sini biasanya anak itu senang bertanya. Bertanya itu tidak 1 sampai 2 kali. Kok sepatunya seperti itu? Kok mungkin kursinya seperti itu? Warnanya apa? Pernah seperti itu nggak? Iya. Mungkin punya adik-adik di rumah? Punya. Ya, itu salah satunya. Yaitu selanjutnya belajar paling baik saat mencoba langsung. Anak itu kan belajarnya itu ya dengan sesuatu yang real, yang ada. Kalau berbicara dengan anak itu kalau tidak ada, mungkin jenengan menjelaskan meja. Kalau tidak ada mejanya, anak itu kan akan bingung. Tetapi kalau ini, Dek, ini meja. Paham ya? Oh, ini meja ya Mbak ya. Oh, meja seperti ini. Jadi cara belajar anak itu seperti itu ya. Terutama anak usia dini. Selanjutnya egoisentris, di mana
melihat dunia dari sudut pandang dia sendiri. Anak usia dini itu senenge sak sire dhewe ya, sak karepe dhewe. Kowe tek sak karepmu dhewe to, Nduk? Dek, ada ngono kayak sermu piye? Biasanya seperti itu ya. Iya, itu salah satunya. Selanjutnya ya berpikir konkret. Belajar mereka itu yang melalui dengan sesuatu yang real. Kalau jenengan menjelaskan atau bercerita tentang pesawat, kalau tidak ada yang realnya, anak itu kan bingung. Yang lebih mudah lagi mungkin dengan gambar. Oh ini loh Dek, gambar pesawat. Oh itu Mbak ya, oh itu yang Mbak ya pesawat itu. Iya, memang fase mereka seperti itu. Belajar mereka memang seperti itu. Perkembangan holistik. Perkembangan holistik ini perkembangan yang menyeluruh. Di mana perkembangan holistik di sini ada perkembangan fisiknya, selanjutnya ada kognitifnya, bahasa, selanjutnya ada sosial emosionalnya, selanjutnya ada moral, spiritual, dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jadi perkembangan holistik di sini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jadi antara perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, dan sosial emosional anak itu saling mempengaruhi. Selanjutnya, ya ini karakteristik anak usia dini, yaitu ya tadi seperti diskusi kita, yaitu aktif bergerak. Anak itu kan senang bergerak, senang bermain. Selanjutnya cepat bosan di sini. Anak itu ketika bermain sesuatu hal itu cepat bosannya, jadi hanya beberapa menit mungkin. Ya maka dari itu mungkin kalau di TK, kenapa pembelajarannya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 10? Ya karena itu tadi mengingat usia tadi ya. Jadi anak itu mudah bosan. Jadi sebagai guru juga harus pintar-pintar sekreatif mungkin memberikan metode yang mungkin ya sekreatif mungkin untuk pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya suka meniru. Untuk karakteristik suka meniru di sini anak itu belajarnya juga dari meniru. Salah satu contohnya mungkin kalau di keluarga anak itu karena belajarnya anak suka meniru mungkin dari sikapnya orang tua. Kalau orang tua itu senang sholat, senang nyanyi, lama-kelamaan karena anak itu belajarnya kan dengan melihat, dengan mendengar. Jadi anak itu lama-lama bisa sendiri karena salah satunya karakteristiknya yaitu dia suka meniru. Ya, ini untuk pengaruh lingkungan. Untuk anak usia dini, lingkungan positif mendukung perkembangannya. Selanjutnya, peran keluarga dan masyarakat. Jelas nggih untuk keluarga dan masyarakat di sini, keluarga itu yaitu lingkungan pertama anak belajar, madrasah pertama belajar. Kalau masyarakat ketika anak itu sudah sekolah, dia akan mengenal masyarakat. Selanjutnya, implikasi dalam pembelajaran. Implikasi dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu guru harus memahami tahap perkembangan anak. Untuk guru memahami tahap perkembangan anak itu, pembelajaran itu dirancang sesuai tahap perkembangan. Ada yang menggunting, ada yang meronce, ada yang menempel seperti itu. Selanjutnya hindari metode menghafal yang terlalu akademis. Anak usia dini itu kan tadi ya belajar mereka itu dengan bermain. Jadi jangan dibebani anak itu untuk menghafal. Kalau tidak boleh dibebani dengan menghafal. Kalaupun pembelajaran calestung itu hanya pengenalan saja kalau di TK ya. Jadi hanya pengenalan saja, tidak boleh belajar, tidak boleh menghafal.
Selanjutnya ciptakan kegiatan yang menyenangkan. Dari kegiatan yang menyenangkan di sini, guru boleh bisa menyediakan tempat belajar yang kondusif bagi perkembangannya, yang aman bagi bagaimana dia belajar, yang aman untuk dia bermain dan belajar. Selanjutnya sediakan alat permainan edukatif. Kalau di TK PAUD itu untuk alat-alat edukatif itu sudah ada ya. Jadi sudah lengkap, itu disediakan per sentra, per kota-kota itu sudah ada sentra agama itu kaitannya dengan bagaimana keagamaan, ada seni peran itu juga tentang seni peran itu sudah ada. Selanjutnya gunakan cerita, nyanyian, dan eksperimen. Selanjutnya hargai proses bukan hasilnya. Proses di sini ya mereka bermain, mereka membuat seperti beras kencur, kunir asem itu kan dia sangat senang sekali ya. Jadi hargai hal-hal seperti itu bukan hasilnya. Ya, ini untuk contoh kegiatan sesuai karakteristiknya yang ya salah satunya mungkin di sekolah, di PAUD atau di TK. Contohnya ada menari senam, itu ada ya, kalau mungkin di TK-TK ada ya semua. Selanjutnya berpikir konkret yaitu mengelompokkan benda. Mengelompokkan benda di sini salah satunya di sentra balok. Anak itu senang main balok-balok. Itu biasanya dikerjakan sendiri atau bareng-bareng dengan temannya. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Belum nggih? Kalau tidak ada yang ditanyakan silakan membuat grup terdiri dari 2 kelompok ya. Ya, silakan membuat lingkaran Mbak nggih. Kelompok 1 Mbak Diska nggih. Kelompok 2 Mbak Okta nggih. Silakan dikerjakan, ini ada studi kasus. Silakan dibaca dan dijawab. Nanti kelompok 1 menjawab pertanyaan, yang kelompok 2 menanggapi, bertanya dan menjawab seperti itu. Terus sebaliknya, jenengan bertanya dan jenengan menanggapi. Ngoten nggih? Silahkan dikerjakan. Yang kelompok 1 sudah? Sudah. Mungkin perwakilan bisa berdiri saja, tidak usah ke depan. Mau menjawab pertanyaan itu monggo berdiri saja. Berdiri, Mbak. Yang kelompok 2 sudah membaca nggih dari studi kasus ini, silakan dibaca. Nggih, yang studi kasus kelompok 1. Monggo Mbak Ria nggih. Dalam studi kasus pertama ada sebuah pertanyaan, apa saja karakteristik pada orang lain, yang dimana rasa percaya diri tinggi, tetapi keterampilan sosial untuk bekerja sama masih perlu dikembangkan. Sudah? Sudah. Terima kasih jawabannya. Ayo Mbak, tepuk tangan dulu buat Mbak Ria. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, silahkan. Mau bertanya apa? Silakan. Namanya Mbak? Mbak Okta. Silakan Mbak Okta. Silakan berdiri. Saya mau bertanya, apakah yang mungkin menjadi penyebab munculnya perilaku kinat? Ada lagi yang bertanya atau mungkin hanya satu? Oh, ada lagi. Mbak siapa? Ayo berdiri Mbak. Mbak Putri. Oh, Mbak Putri. Monggo. Pertanyaannya, sebagai pendidik PAUD, apa langkah yang dapat diambil untuk membantu Kinar mengembangkan keterampilan sosialnya dengan cara yang positif? Sudah? Sudah. Mau ditanggapi? Monggo langsung ditanggapi. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2.
Ya. Dari Mbak Okta. Apa yang mungkin menjadi penyebab munculnya perilaku binang? Penyebab dia cenderung mengatur. Mungkin juga karena lingkungan di rumah misalnya sering dimanjakan atau terbiasa memimpin adik yang membentuk perilaku tersebut. Sudah Mbak, sudah bisa dipahami nggih? Oh iya. Yang nomor 2 siapa yang ingin menjawab? Nomor 3. Oh, nomor 3 ya. Ayo. Perkenalkan nama Anda Mbak nggih. Oke, nama saya Ayu Lestari. Saya mewakili untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu langkah yang dapat dilakukan guru. Kemudian memberikan contoh langsung melalui permainan yang melatih kerjasama seperti bermain estafet atau membuat karya bersama yang membutuhkan kerjasama kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Mbak nggih? Nggih. Sekarang gantian yang kelompok 2. Bentar. Kelompok 2 monggo dijawab. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan ini? Kelompok 2 monggo. Silakan perkenalkan nama Anda. Yang kelompok 1 konsentrasi untuk menjawab feedback, ya. Baik, perkenalkan nama saya Oktarina Trianggaliani. Saya akan membaca 5 mengatur jadwal bergiliran atau menyediakan mainan serupa untuk mengurangi konflik. Sudah? Terima kasih Mbak Okta. Mungkin ada feedback dari kelompok 1 untuk bagaimana kasus kelompok 2, feedback balik monggo. Ada. Silahkan berdiri dan perkenalkan nama jenengan. Perkenalkan nama saya Rizky Diana. Dalam kasus Rama. Ayo, silahkan dijawab atau mungkin mau diskusi dulu. Silahkan perkenalkan nama Anda, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Eka Yunanisi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diska. Di sisi lain, Rama juga punya karakter positif, aktif, peduli, dan senang membantu. Bisa dipahami yang kelompok 1 Mbak Diska? Bisa. Mungkin ada feedback lagi, ada pertanyaan lagi? Tidak. Tepuk tangan dulu untuk kerja keras Anda. Dari rangkuman tersebut mungkin bisa ada yang bisa menjawab bagaimana tadi pembelajarannya. Untuk pembelajaran hari ini rangkumannya yaitu ini ya. Anak usia dini terutama itu unik di sini anak memiliki karakteristik yang berbeda. Anak itu aktif, jelas ya, anak itu aktif. Selanjutnya anak itu belajar dengan cara mereka dengan bermain. Selanjutnya guru sebagai fasilitator. Jelas sekarang itu guru itu sebagai fasilitator, anak itu dibiarkan bermain, harus sesuai harus sesuai arahan seperti itu. Selanjutnya pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Pembelajaran terutama anak usia dini, contohnya TK dan PAUD itu pembelajaran itu disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Itu hari ini. Selanjutnya terima kasih hari ini untuk partisipasinya dan atensinya jenengan. Anda sudah masuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dalam mata kuliah yang sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk